Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikannya kepada kita yang tak terhingga, terutama nikmat bulan Ramadan yang selalu kita tunggu-tunggu kehadirannya. Alhamdulillah, kita sudah berada di dalamnya. Pada bulan yang penuh berkah ini, Allah buka pintu-pintu kebaikan. Pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah dan syaitan pun dibelenggu. Semoga kita semua dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk beribadah dengan semaksimal mungkin dan dapat menggapai keutamaan yang paling mulia sehingga kita dapat selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya melalui mimbar ini khatib wasiatkan kepada pribadi khatib dan kepada kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal bagi kita untuk nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita miliki hari ini, status sosial, jabatan, kekayaan, dan apapun yang Allah titipkan pada kita, jika tak diiringi dengan ketakwaan, maka itu akan menjadi hal yang sia-sia belaka. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini khatib berikan judul khutbahnya, yaitu total takwa, buah Ramadan yang kita dambah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, seperti tahun-tahun sebelumnya, Ramadan selalu tampak istimewa. Perubahan drastis tampak pada manusia pada umumnya. Sebagian yang tadinya malas melakukan kewajiban agamanya berubah tunduk dan patuh terhadap syariatnya. Mereka rela menahan lapar dan haus mulai dari fajar hingga tenggelam matahari. Ini dilakukan selama sebulan penuh. Luar biasa. Tentu ini bukan perkara yang ringan dan mudah, karena tabiat manusia ingin makan saat lapar, ingin minum saat haus. Belum lagi ia harus bangun sebelum fajar untuk menyantap sahur yang disunnahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Saum adalah bukti takwa. Sebagaimana saum juga akan berbuah takwa secara total. Takwa dalam hal apapun, kapanpun, dan dimanapun. Allah memuji orang yang saum dalam hadis qudsinya, yada'u syahwatahu wa ta'ma'ahu min ajli. Mereka rela meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku, kata Allah. Ketika seorang terbiasa dengan saumnya, terbiasa dengan puasanya, menahan beratnya lapar dan menahan haus seharian yang berlangsung 1 bulan lamanya, tentunya akan lebih mudah baginya menjalani perintah Allah yang lainnya. Apalagi jika perintah itu tidak lebih berat dari saum atau dari puasa yang dilakukan hari ini. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, sudah saatnya kita cermati setiap perintah dari perintah Allah dan Rasulnya. Adakah perintah atau aturan yang belum kita jalankan? Salat akan terasa ringan karena hanya membutuhkan waktu tak begitu lama. Maka sangat aneh jika seseorang mampu melakukan puasa, mampu melaksanakan saum, namun berat dan malas dalam menjalani salat. Karena ada orang yang saum, orang yang puasa, tapi dia tidak melaksanakan salat. Ini suatu keanehan. Nah, secara lebih umum, penerapan aturan Islam juga merupakan kewajiban asasi. Lagi-lagi dalam hal ini juga terjadi kejanggalan. Bagaimana sebagian kita menerima dan melaksanakan satu perintah, lalu menampik perintah yang lain, sementara Allah memberi peringatan keras. Disebutkan dalam Quran, ya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 85, Allah katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, ada sisi tarbiyah, ada sisi pendidikan lain dalam saum Ramadan ini. Orang yang melakukan saum takut melakukan sesuatu yang bisa membatalkan saumnya. Meskipun tak seorang pun melihatnya, ia tak akan makan atau tak akan minum dengan sembunyi-sembunyi, meskipun lapar dan haus semakin berat dirasakannya. Mengapa? Karena ia tak ingin amalnya sia-sia. Ia ingin puasanya menghasilkan pahala. Dari sisi ini, orang yang saum terbiasa untuk mempersembahkan amal terbaiknya kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ini juga merupakan gambaran dari takwa yang merupakan buah yang diharapkan dari puasa tersebut. Seperti dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika mendefinisikan takwa ini. Apa kata beliau? Hendaknya engkau mentaati Allah sesuai dengan petunjuk Allah dan mengharap pahala dari Allah. Dan hendaknya engkau meninggalkan maksiat sesuai dengan petunjuk Allah karena engkau takut akan azab Allah. Berharap pahala dari Allah dengan saum ini juga akan berefek pada amal-amal yang lain. Sebagaimana seorang ingin saumnya bernilai, ia juga ingin salatnya bernilai, ia juga ingin baca Qur'annya bernilai, ia juga ingin sedekahnya bernilai, ia juga ingin haji umrohnya bernilai, dan seluruh amalnya bernilai. Karenanya ia tak akan mencederai amal solehnya dengan noda, ria, ujub, sum'ah, dan penyakit lain yang menjadikan amalnya sia-sia, yang menjadikan amalnya berterbangan tak berguna.
Takwa dengan seluruh wilayah dan konsekuensinya inilah yang mestinya menjadi buah saum, menjadi buah puasa yang diharapkan. Untuk tujuan itulah Allah mewajibkan puasa, ya ini menjadi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, hasil tarbiyah Ramadan berupa takwa sangat tampak dalam diri para sahabat dan ulama-ulama terdahulu setelahnya. Ketika datang perintah, mereka bersegera melakukannya tanpa bertanya status hukumnya apakah wajib ataupun sunnah, karena manapun jawabannya mereka tetap akan melakukannya. Berbeda dengan orang yang menanyakan status hukumnya, tapi yang dituju sebenarnya dia hendak meminta pemakluman untuk tidak mengerjakan jika ternyata hukumnya hanya sunnah. Lihatlah para sahabiah, para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyambut perintah mengenakan kerudung dengan segera. Sebagaimana ceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, beliau berkata, di antara wanita-wanita Quraisy banyak yang memiliki keutamaan, dan demi Allah aku tidak pernah melihat kaum wanita yang lebih utama dari wanita Ansar dalam hal membenarkan kitabullah dan mengimaninya ketika turun surat An-Nur ayat 31. Wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Kemudian suami-suaminya mereka segera pulang kembali ke rumah untuk membacakan kepada istri-istrinya, mereka membacakan tentang ayat-ayat Allah yang diturunkan. Ada seorang yang membacakan kepada istrinya, kepada putrinya, saudarinya, maupun kerabat wanitanya. Di antara mereka ada seorang wanita yang langsung menyambar kainnya, lalu dipergunakan untuk menutup kepalanya, sebagaimana bentuk pembenaran dan bukti keimanan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitulah cara mereka menyambut perintah Allah. Adapun ketika menjauhi larangan Allah, tidak kalah menakjubkan. Dahulu orang-orang Arab biasa meminum khamar, dan belum ada larangan yang tegas dalam Islam, sehingga turunlah ayat surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Hai orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran kamu meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka tidakkah kalian mau berhenti? Setelah turun ayat ini, Nabi SAW bertemu dengan seorang penjual khamar ini. Lalu beliau bertanya, wahai fulan, tidakkah kamu tahu bahwa khamar itu diharamkan? Orang itu pun segera memerintahkan pelayannya untuk menjualnya. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, wahai fulan, apakah yang engkau perintahkan kepadanya? Orang itu menjawab, aku perintahkan dia untuk menjual khamar itu. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya sesuatu yang haram diminum, haram pula menjualnya. Lalu orang itu pun membuangnya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di lain peristiwa seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik, bahwa para sahabat sedang menuangkan khamar ke dalam gelas-gelas mereka, tiba-tiba saja terdengar seruan, sesungguhnya khamar telah diharamkan. Maka serta mereka menumpahkan khamarnya, memecahkan wadahnya dan sebagiannya lagi, segera mereka berwudu. Nah, ketika Anas bin Malik menuju masjid, terdengarlah dari Nabi SAW membacakan ayat tersebut. Maka menyambut peringatan dari Allah ini, dan apakah kalian tidak mau berhenti? Dengan serentak mereka menjawab, intahina ya Rabb, kami berhenti wahai Rabb. Maka kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, buah seperti itukah yang telah kita rasakan setelah kita puasa, setelah kita saum di tahun yang lalu? Jika belum, perlu kita perbaiki kualitas puasa kita, kualitas saum kita di tahun ini, karena kita masih 2 hari melaksanakan saum pada bulan ini, agar kita mendapatkan buah takwa secara total. Berdoalah kita kepada Allah
agar Allah menjadikan kita orang-orang terjaga, menjadikan kita orang-orang bertakwa, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah rabbil alamin al ayati wa zikril hakim. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallaahu akbar wa aqimus shalah.